Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi di video kali ini kita akan membuat proses enkripsi dan dekripsi untuk ini ya, kriptografi Caesar Cipher menggunakan framework CI3 atau Code Igniter versi 3 gitu ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum membuat formnya ya, form enkripsi dan dekripsi, silahkan kalian buat terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Bootstrap 5. Jadi kalau teman-teman menggunakan HTML biasa ya boleh ya, tanpa Bootstrap 5 nggak apa-apa. Oke, sekarang ini ya teman-teman ya, kita kasih lihat dulu ke teman-teman untuk form enkripsinya ini ya. Ini form enkripsi, kemudian ini form dekripsi ya. Cuman di sini kita belum mengarahkan ya teman-teman. Jadi actionnya di sini form actionnya ya. Ini masih kosong. Nanti kita arahkan setelah kita membuat function di sini ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu yang enkripsi ya. Jadi kita buat terlebih dahulu patokannya ya teman-teman ya. Patokannya kan di sini ya, tampil alfabet ini ya. Nah, maksudnya patokan ini gimana? Kita perhatikan enkripsi ini ya, contoh enkripsi. Nah, ini kita bahas sekali lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada teks Ahmad. Nah, kemudian ini ya, untuk huruf A ini ada di indeks ke-0. Nah, dari mana kita tahu jika huruf A ini berada di indeks ke-0? Ya, berarti kan kita harus melihat ini ya teman-teman ya, melihat tampil alfabet ini ya. Oh, huruf A ini berada di indeks ke-0. Nah, berdasarkan tampil alfabet. Nah, maka dari itu ini disebut dengan patokan gitu ya. Saya menyebutnya atau kita menyebutnya ini dengan patokan. Ini seperti itu. Oke, kita buat terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita buat huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Kemudian kita convert ke array ya. Ini kan array sebenarnya ya. Nah, ini kan sebenarnya array ya. Oke, langsung saja kita buat. Kita buat function terlebih dahulu, function enkripsi ya. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah enkripsi. Maka dari itu kita buat function enkripsi gitu ya. Nah, kemudian kita membuat patokannya, misal alfabet gitu ya, variabel alfabet, kemudian ABC-nya, huruf alfabetnya ini huruf kapital, kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini ya. Nah, ini ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masih string ya teman-teman ya. Nah, nilainya kan masih string ya, tipe datanya masih string. Nah, sekarang kita akan convert ke array ya. Jadi kita buat variabel lagi, kita kasih nama misal ARR underscore alfabet, maksudnya array alfabet gitu ya. Ntar kita rapikan dulu teman-teman ya, biar mudah dibaca. Kita menggunakan str underscore split. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk mengkonversi atau convert string ke array ya. Berarti di sini $alphabet. Nah, kita kasih keterangan terlebih dahulu di sini. Ini konversi string, tipe data string ya, ke tipe data array. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita coba untuk tampilkan. Kita gunakan echo pre ya. Jadi echo pre. Nah, seperti ini, kemudian tekan tab ya. Di sini ARR alfabet. Nah, kita simpan dulu, kemudian kita jalankan. Kita buka tab baru. Nah, ini kita copy saja ya teman-teman ya. Ini copy, kemudian paste, kemudian di sini kita tambahkan enkripsi /enkripsi, kemudian tekan enter. Nah, ini teman-teman ya.
ini patokannya ya. Jadi sudah sesuai. Indeks ke-0 adalah huruf A, kemudian di sini sampai indeks ke-25 adalah huruf Z gitu ya. Nah sekarang teman-teman, berarti kita buat ininya ya, teksnya terlebih dahulu ya. Nah ini kita hapus saja ya, karena kan sudah kita tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi kita buat teks, misal ini variabel teks gitu ya. Kemudian misal kita sesuaikan dengan contoh tadi Ahmad ya, untuk ininya contohnya ya. Nah kemudian ini juga kita convert ke array ya. Jadi di sini arr underscore text, ada variabel arr underscore text, ini str split ya. Nah ini kemudian di sini text $text ya. Oke. Nah kemudian apalagi teman-teman, di sini ada key. Nah ini ya teman-teman ya, nilainya kita buat terlebih dahulu statis ya. Kita buat statis dulu atau nilai tetap, tidak kita buat dinamis. Nanti kalau perhitungan dan hasilnya itu sudah benar, baru kita buat dinamis gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita buat $key, variabel key ya. Key-nya sesuai contoh, yaitu 3 ya. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman, nah kita perhatikan di sini ya, kita kembali ke contoh enkripsi. Nah ini kan huruf A ada di indeks ke-0, kemudian huruf H ada di indeks ke-7. Nah ini berarti kita harus mencocokkan ya teman-teman ya. Nah cara mencocokkannya bagaimana? Berarti kita harus looping terlebih dahulu. Kita looping count di sini, berarti teks arr text ya yang kita looping. Nah kita akan mencari nilai indeksnya ya. Maka dari itu kita harus mencocokkan dengan ini, dengan arr alfabet ya. Nah berarti di sini kita harus looping lagi. Kita kasih variabel j, jadi ada huruf ada variabel i dan ada variabel j. Kita di sini melooping alfabet arr alfabet. Nah seperti ini teman-teman. Nah kemudian kita akan cocokkan dengan kondisi ya, dengan if. Jadi yang kita cocokkan adalah di sini adalah hurufnya ya. Jadi A ini berada di indeks kemana ya. Jika namanya ini cocok, maka kita tampilkan nilai indeksnya. Berarti di sini arr text, kemudian di sini indeksnya $i ya, indeks ke i gitu ya maksudnya ya. Kemudian sama dengan arr alfabet $j. Nah seperti ini ya. Jika sama, maka kita tampilkan apa ini ya, $j. Nah, kenapa $j ya? Yang kita tampilkan di sini adalah patokannya ya. Nah ini kan $j untuk ini ya, arr alfabet. Nah makanya kita tampilkan indeksnya, indeks alfabet ya, yaitu $j. Oke, sekarang kita jalankan teman-teman. Tapi sebelum kita jalankan, apakah hasilnya itu nanti ini ya, 0, 7, 12, 0, 3. Nah kalau sama, ini berarti sudah benar. Itu untuk mencocokkan indeksnya. Nah sekarang kita ke sini ya, function enkripsi ya. Sekarang kita enter. Oh ini ya teman-teman ya, ini kan gabung ya, nggak bisa ini. Kita kasih recovery saja deh. Nah biar gampang. Kemudian print r $j. Oke, kita reload sekali lagi.
Nah, ini ya teman-teman ya, 07 12 03. Apakah sama? Ini ya, 07 12 03. Nah, sama ya teman-teman ya. Nah, berarti ini sudah benar ya untuk mencocokkannya. Indeksnya sudah ketemu, intinya seperti itu. Nah, sekarang setelah indeksnya ketemu ya, nilai indeksnya ini sudah ketemu, berarti yang kita lanjutkan adalah ini ya, plus key ya, kemudian modulus 26. Nah, nanti outputnya adalah ini ya, 3, 10, 15, 3, 6 ya. Kemudian nanti akan kita convert ke teks. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke sini. Berarti di sini kita tambahkan kita tambahkan dengan $key ya. Kemudian modulus 26. Nah, persen ini modulus ya teman-teman ya. Jadi maksudnya persen ini modulus ya. Modulus yang ada di PHP seperti ini. Persen. Oke. Kita kasih kurung untuk ini ya. Jadi nanti indeksnya kemudian ditambah dengan key, ini kita jalankan dulu, kemudian setelah ditambahkan baru di modulus 26 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita jalankan apakah hasilnya sama seperti ini ya. Outputnya ini ya 3, 10, 3, 10, 15, 3, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini ya teman-teman ya, 3, 10, 15, 3, 10, 15, 3, 6 3, 6. Nah, ini berarti sudah benar ya. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya adalah merubah menjadi huruf ya, atau teks. Nah, berarti ini kita cut saja, kita simpan ke dalam variabel, misal in sebagai variabel in, variabel n enkripsi gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian kita paste seperti ini, kemudian kita echo ya, echo berarti ARR alfabet, kemudian indeksnya $in. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita simpan, kita reload hasilnya. Nah, sekarang sudah berbentuk teks ya, DKP DG. Apakah sudah benar? Nah, DKP DG. Nah, ini berarti sudah benar ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil enkripsi. Nah, tetapi teman-teman, kita cek terlebih dahulu apakah string ini sudah menjadi satu ya, atau masih terpecah satu-satu. Nah, kita cek teman-teman dengan bantuan var dump. Jadi echo tadi kita hapus, kita ganti atau kita replace dengan var dump. Nah, seperti ini. Kita simpan ya, Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, ternyata di sini masih terpecah satu-satu ya teman-teman ya. Jadi ini masih satu-satu. Nah, sekarang kita akan gabung menjadi satu dengan cara kita buat variabel misal chipper test gitu ya. Kemudian nilainya kita kasih 0. Nah, kemudian var-dump ini kita hapus saja ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Oke, ARR ini kita biarkan saja. Nah, $chippertext ini, variabel chippertext ini kita letakkan di sini ya. Kemudian kita kasih titik sama dengan. Nah, ini untuk menggabung string ya teman-teman ya. Titik sama dengan ini fungsinya untuk menggabung string. Nah, sekarang kita echo ya, kita tampilkan $chippertext seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita reload. Apakah hasilnya? Wah, ini ya teman-teman ya, DKP. Wah, ini kalau ini nggak kelihatan ya, kita gunakan var dump aja ya, var dump. Oke.
seperti ini. Kita simpan sekali lagi, kemudian kita reload browsernya. Nah, ini ya teman-teman ya, yang sudah menjadi satu kan ini ya, yang kita butuhkan yang ini teman-teman. Nah, berarti caranya untuk mengambil nilai yang terakhir ya, ini kan nilai terakhir ya, DKP DG ini ya, berarti kita harus keluarkan ini ya ke dalam, kita letakkan di luar loopingan, di luar for, intinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kan ini kan di luar for ya, fornya kan ini ya teman-teman ya. Nah, kita print atau kita tampilkan di luar loopingan, di luar for. Nah, kita simpan, kemudian kita reload. Nah, ini berarti sudah menjadi satu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat dinamis ya. Nah, ini kan sudah berhasil, berarti kan kita sekarang buat dinamis ya. Nah, berarti ini teman-teman, tinggal kita ganti $this input post ya, input post. Nah, tinggal kita kasih nama. Kita cek dulu di sini namanya untuk ini enkripsi apa ini ya, plain text. Nah, jadi plain text. Nah, kemudian ini juga sama ya, key-nya ya, $this input post, input post. Nah, kemudian namanya kita cek di sini untuk key ini ya. Oh, ini ya, n_key, n_key. Nah, ini teman-teman ya, kita letakkan di sini atau kita paste di sini. Oke, sekarang kita cek teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Kita reload dulu. Actionnya sudah apa belum ya tadi ya? Belum ya teman-teman ya. Nah, ini lupa ya teman-teman ya. Berarti di sini site URL Kaisar Zipper, kemudian /enkripsi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Kita reload dulu. Tes aslinya misal Ahmad gitu ya. Kemudian nilainya 3 untuk key-nya, kemudian kita tekan enkripsi. Wah, ini ya teman-teman ya. Ini kita close saja. Nah, ini masih bentuk vardam ya. Kita tadi vardam, kita ganti ke echo. Echo, echo. Kita simpan dulu. Kita ulangi sekali lagi. Kita kasih nilai Ahmad, kemudian 3, kemudian kita tekan enkripsi. Nah, ini ya teman-teman ya, DKP DG. Nah, ini kan hasilnya ini ya, tapi outputnya kan masih di sini ya, nyantol di proses enkripsi ya. Nah, kita ingin hasilnya itu kita lempar ke sini di hasil enkripsi ini. Jadi nanti ketika kita enkripsi maka nilainya di sini ya, muncul di sini, maksudnya seperti itu ya. Nah, berarti kita gunakan session set user data ya. Ini kita cut saja, kemudian ini echo-nya kita replace dengan session _set user data ini ya teman-teman ya. Nah, ini array-nya kita hapus saja, terlalu panjang ya. Kemudian ini kita ganti, kita kasih nama user datanya misal hasil enkripsi gitu ya, hasil enkripsi. Nah, seperti ini. Kemudian nilainya yaitu ini ya teman-teman ya, ciphertext, $ciphertext, variabel ciphertext. Oke, sekarang tinggal kita redirect ke mana? Kaisar Zipper ya.
ke Kaiser Ciper. Oke, tinggal titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di form sini, di form enkripsi kita panggil ininya ya, user datanya ya. Berarti kita letakkan di sini ya. Berarti di sini echo ya, echo kemudian session user data. Nah, namanya tadi ini ya, hasil enkripsi, nama user datanya. Hasil enkripsi kita paste di sini. Oke. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita reload. Nah, kemudian kita jalankan ya. Kita coba Ahmad. Nah, seperti ini. Kemudian 3, key-nya 3, kita coba dulu sesuai contoh ya. Kemudian kita enkripsi. Nah, nah ini ya teman-teman ya, muncul ya DKPDG. Nah, cuma ketika kita enkripsi tadi larinya langsung ke sini ya. Wah, ini ada masalah baru ya. Misal siapa nama orang, misal Nani gitu ya. Kemudian di sini kita kasih angka 5, kemudian kita enkripsi. Nah, dia munculnya ke sini ya teman-teman ya, bukan ke sini. Nah, ini berhasil ya, SFSNP ya. Nah, sekarang kita perbaiki terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada section ID ya, section ID enkripsi. Nah, sekarang kita arahkan ke section ini ya. Berarti di sini di redirect Kaiser Ciper ya, kita tambahkan pagar ya, hash enkripsi ya teman-teman ya. Nah, sekarang simpan dulu, kemudian kita coba sekali lagi. Kita coba langsung saja, misal read one, kemudian 3 ya, key-nya 3, kita enkripsi. Nah, berhasil ya teman-teman ya, langsung mengarah ke section enkripsi. Ini ya, kita perhatikan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ini sudah berhasil. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba dengan nama misal Muhid gitu ya. Kemudian 3, kemudian enkripsi. Dia langsung mengarah ke sini. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau misal ada spasi gitu ya. Jadi misal read one spasi Kurniawan ya. Kemudian kita kasih key-nya 3 saja, kemudian kita enkripsi. Nah, di sini untuk teksnya ini gabung semua ya teman-teman ya. Seharusnya kan ada spasi ya. Tadi kan kita menginputkan nilai read one spasi Kurniawan. Nah, ini kan seharusnya ada spasi ya. Jadi ini RIDWAN. Nah, di sini harus ada spasi ya. Nah, berarti gimana teman-teman? Berarti kita harus gunakan if ya. Jadi kita gunakan if nested ya, if bersarang. Jadi if ini ya, jika dolar atau variabel ARR text ya, ARR text, kemudian ini $i sama dengan kosong ya. Ada yang spasi ini ya, spasi ya. Nah, spasi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian maka ini ya, Ciper text kita copy saja, Ctrl V. Ini terlalu panjang. Nah, kita replace dengan spasi. Nah, yang kita tampilkan adalah spasi, nilainya spasi gitu ya. Jika bertemu dengan spasi, yang ditampilkan ya spasi gitu ya. Nah, else, nah ini ya teman-teman ya, if ini kita Ctrl X, kita cut,
kita letakkan di dalam else ini, Ctrl V. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita coba sekali lagi. Ini kita reload ya. Ya, ini masih ada nilainya karena kita menggunakan session ya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Misal siapa? Apa ya? Tony gitu ya. Tony siapa? Tony Budi gitulah ya, sebagai contoh ya. Bingung untuk ngasih nama. Kemudian key-nya 3, jadi Tony spasi Budi. Nah, nanti hasil enkripsinya harus ada spasi ya. Kita enkripsi. Oh, kok seperti ini ya? EXGL. Wah, ini berarti ada yang salah teman-teman. Bentar ya. Hypertext ini if tuh $ARR text, kemudian $i sama dengan kosong, ada spasi gitu ya. Kemudian ada hypertext titik sama dengan seperti ini. Nah, oke, kemudian else-nya ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Misal Budi Hartono gitu ya. 3 harus ada spasi berarti. Oh, oke, mantap. Ini ya teman-teman ya. Ada spasi ya, berarti Rudi Kurniawan kita kasih 5, kemudian kita enkripsi. Nah, ini ada hasilnya ya. Jadi kalau Ahmad, misal Ahmad Sodik gitu ya. Nah, kita kasih key-nya 3, berarti untuk Ahmadnya tadi harusnya outputnya DKP-DG ya. Kita enkripsi. Nah, ini teman-teman, DKP-DG spasi. Nah, ini ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, wajar ya, seperti ini ya kalau ngoding gitu ya. Oke teman-teman, silahkan kalian minum dulu ya. Mau minum kopi, minum air putih. Kalau di sini kita minum air putih sama kopi sih. Ngerokok dulu ya, santai kita ngoding ya. Ini enkripsinya sudah benar ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita coba ke dekripsi. Tapi kita ngopi dulu, mohon maaf. Sambil ngerokok gitu ya. Kalau kalian yang perokok, nah di sini kita perokok ya. Jadi kita ngerokok. Kita ngerokok dulu, kita santai dulu, biar pikiran kita itu bisa ini ya, otak kita tuh bisa berpikir lebih gitu ya. Wah. Ya biasanya perokok sih seperti itu ya. Oke, bentar ya, kita bakar rokok dulu ya. Buat teman-teman yang mau ingin ngerokok ya silahkan ngerokok. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan dengan proses dekripsi ya. Berarti sekarang kita buat function. Nah, untuk dekripsinya ini kan gampang ya teman-teman ya. Ini kan sama ya sebenarnya. Cuma yang beda di sini adalah pengurangannya ya. Tanda plus dan tanda kurang ya. Tanda min. Untuk enkripsi plus, untuk dekripsinya min. Nah, berarti di sini ya tinggal kita kopas saja, nanti kita ganti gitu ya. Kan gampang ya. Oke. Berarti sekarang kita buat function, atau ini kita copy saja ya. Public function enkripsi ini kita copy, kemudian kita Ctrl V, kita paste. Tinggal
functionnya ini kita ganti dekripsi. Nah, seperti ini ya, dekripsi. Kemudian this input post ini kita ganti menjadi, kita sesuaikan dengan yang ada di form dekripsi di sini. Oh, namanya ciphertext ya. Kita ganti ke ciphertext. Oke, kemudian untuk key-nya apakah sama en key? Oh, ternyata dn key. dn underscore key. Nah, kita replace. Kemudian ini ya. Nah, rumusnya kan tadi ada di sini ya. Tinggal kita ganti. Tadi kan sebelumnya plus. Nah, kita ganti min. Oke, teman-teman. Sekarang apalagi yang harus kita ganti? Oh, ini ya, ciphertext. Kita ganti menjadi plain text karena kembali ke huruf awal ya, teks awal, plain text. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita ganti jadi hasil dekripsi. Kemudian Caesar Zipper hashnya ini kita ganti jadi dekripsi. Oke, sekarang kita ke sini ke form Caesar Zipper ini ya. Ini berarti, nah ini ya teman-teman ya. Ini berarti PHP ya. Session user data. Tadi namanya hasil dekripsi, kita copy saja, kemudian kita paste di sini hasil dekripsi. Oke, sekarang kita coba teman-teman ya. Kita reload terlebih dahulu. Kita masukkan yang Ahmad terlebih dahulu ya. Ahmad. Ini harus inputannya harus huruf kapital ya teman-teman ya, karena patokannya di sini kan huruf kapital ya. Makanya di sini tadi kita inputnya harus huruf kapital ya. Ahmad, kemudian 3 ya, kemudian kita enkripsi. Nah, hasilnya DKPDG sudah sesuai dengan ini ya, dengan contohnya. Nah, kemudian DKPDG ini kita copy ke sini ke kolom ciphertext. Key-nya tadi harus sama, yaitu 3. Kemudian kita dekripsi. Apakah kembali ke Ahmad, teks Ahmad ya, teks aslinya. Kemudian kita dekripsi. Oh, tidak muncul teman-teman. Wah, ini kenapa ini? Bentar ya. Ini hasil dekripsi sudah benar. Kemudian di session set user data hasil dekripsi. Ini plain text, ini plain text, plain text, plain text. Oke. This input post. Oh, mohon maaf teman-teman. Ini ya actionnya kita belum ya. Wah, terlupa teman-teman ya. Berarti ini site URL ya, site URL Caesar Zipper / dekripsi ya. Ini yang terlupa. Wah, mohon maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf. Caesar Zipper dekripsi. Oke, kita simpan, kemudian kita coba sini ya. Kita coba. Nah, ini ya. Tadi kan kita input Ahmad ya. Ahmad, kemudian key-nya 3, kemudian kita enkripsi, hasilnya kan DKPDG. Nah, DKPDG ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini ya, kita paste di ciphertext, kemudian key-nya 3 harus sama ya. Ini kalau nggak sama, murat-marit ya, berantakan. Kemudian kita tekan dekripsi. Apakah hasilnya? Oh, ini ya teman-teman ya, berhasil menjadi teks asli. Wah, mantap ya teman-teman ya. Jadi good. Oke. Berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba enkripsi dengan menggunakan spasi tadi ya. Misal Ridwan Kurniawan. Nah, kemudian key-nya kita pasang 5 atau 7 gitu ya. Key-nya 7 gitu ya. Kemudian kita enkripsi. Nah, jadinya ini ya, YPK DHU bla 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 ya. Kita copy, kemudian kita Ctrl C ya.
Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita paste di Ciphertext. Tadi key-nya 7 ya. Key-nya kita pasang 7. Kemudian kita dekripsi apakah kembali menjadi siapa tadi? Ridwan Kurniawan ya, Ridwan. Oh, ada error ya teman-teman ya. Wah, ini ya teman-teman ya. Ternyata ada error. Wah, apa ini yang error? Sebentar. Kita matikan dulu redirectnya ya. Oh ya, tadi kita masukkan Ridwan Kurniawan. Nah, ini error ya teman-teman. Cuma kita ini ya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian key-nya 7. Kita dekripsi. Oh, undefined array key 4. Wah, ini teman-teman. Berarti di sini kita harus ini ya, perkara ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, silahkan kalian buka PHP ini ya. Kita akan gunakan namanya GMC apa gitu ya, lupa ya. PHP ini. Nah, extension GMP ini kan seperti ini ya awalnya ya. Nah, kita hapus titik komanya, kemudian kita simpan ya, kemudian kita reload ya. Nah, kemudian di sini bukan modulus tapi GMP str ya, str file. Kemudian di sini GMP mod. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kita copy, Ctrl X. Nah, ini. Nah, kemudian di sini D-nya ini 26. Ini kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi menggunakan GMP str file kemudian GMP mod. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita coba sekali lagi. Misal Andi Kurniawan ya. Kemudian kita coba angka 7 ya. Tadi yang error karena ketika kita masukkan angka 7 ya. Ini kita copy, kemudian kita Ctrl V, kita paste di Ciphertext, key-nya 7, kemudian kita dekripsi. Apakah hasilnya? Oh, mohon maaf ya, redirectnya kita matikan. Lupa ya teman-teman ya. Ctrl S, kita reload sekali lagi. Oh, ternyata bentar, kita coba sekali lagi. Andika Kangen Band misalnya sebagai contoh. Ini kita kasih 7, kemudian kita enkripsi. Nah, hasilnya ini ya. Kita copy ke kolom Ciphertext, kemudian key-nya 7. Apakah kembali menjadi Andika Kangen Band gitu ya. Kita dekripsi. Oh, ternyata berhasil ya teman-teman ya. Andika Kangen Band. Sekarang sudah berhasil ya. Nah, kita coba sekali lagi. Misal Ridwan, tadi yang error Ridwan Kurniawan. Nah, kita kasih 9 ya, key-nya 9, kemudian kita enkripsi. Nah, jadinya ini ya, ARMFJW spasi ini ya. Kemudian kita copy, kita letakkan di Ciphertext, kolom Ciphertext, kemudian tadi key-nya 9 ya. Nah, kemudian kita dekripsi. Nah, dia kembali ya teman-teman ya. Dia kembali menjadi tes aslinya, yaitu Ridwan Kurniawan dengan sempurna. Oke teman-teman, jadi mantap ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, kalau modding ya. Cukup menyenangkan, cukup memuaskan ya.
seru ya, kalau ngoding ini seru ya, kalau sudah berhasil ini seru ya. Oke teman-teman, jadi itu ya yang dapat kami sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Di sini tadi kita kan latihan logika gitu ya. Nah, jadi logikanya harus gimana? Oh, kita memahami dulu, kita pahami dulu rumusnya seperti apa, kemudian kita terapkan ke dalam program ya. Di sini kita menggunakan CodeIgniter versi 3, berarti kita terapkan ke bahasa pemrograman PHP. Jadi sekian dulu teman-teman video yang kita sampaikan ya, video pembahasan mengenai enkripsi dan dekripsi Kaisar Jipper. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga teman-teman paham ya. Jika ada yang belum paham silahkan kalian tanyakan ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.